Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Hari ini peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Judul permenungan kita, melihat dan mendengarkan. Ayat mas kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudari dan saudara, Santo Yoakim dan Santa Ana, dua pribadi, dua sosok yang kisahnya kita tidak temukan dalam kitab suci, tidak tercatat dalam kitab suci. Akan tetapi peran mereka sangat jelas. Mereka ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Santo Yoakim dan Santa Ana menjadi orang tua yang mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan Santa Maria sehingga menjadi pribadi yang mampu menjawab ya terhadap kehendak Allah. Santo Yoakim dan Santa Ana, saudari dan saudara, adalah dua sosok yang menantikan kedatangan Juru Selamat dengan mampu menggunakan mata mereka untuk melihat apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya dan menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan kehendak Allah. Dan mereka, saudari dan saudara, memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam diri keluarga mereka, terutama melalui anak mereka. Sehingga mereka berdua mempersiapkan Santa Perawan Maria dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang mampu menjawab kehendak Allah. Mereka juga, saudari dan saudara, setia untuk mencari dan melihat apa yang menjadi rencana Allah di dalam diri mereka sendiri. Sebagai orang Israel sejati, mereka menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat. Bacaan Injil hari ini memberikan cap bahagia kepada mereka, karena mereka juga adalah pribadi-pribadi yang akhirnya kemudian mengalami kehadiran Sang Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan. Dan itu lahir dari tengah-tengah keluarga mereka, lahir dari anak mereka yang mereka didik, mereka dampingi, dan mampu menjawab kehendak Allah itu. Saudari dan saudara, apa urgensinya peran Santo Yoakim dan Santa Ana bagi kita sekarang ini? Keluarga-keluarga, orang-orang tua zaman sekarang juga dipanggil untuk setia, untuk mengikuti teladan Santo Yoakim dan Santa Ana, terutama dalam kaitan dengan upaya untuk mendampingi anak-anak. Apalagi pada zaman yang serba online ini, saudari dan saudara, anak-anak harus belajar secara online. Kita mendengar kesaksian, mendengar pengalaman-pengalaman bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak. Orang tua mesti mempunyai peran untuk setiap hari mendampingi mereka, menggunakan mata untuk melihat perkembangan-perkembangan mereka dan mendengarkan kesulitan-kesulitan mereka dalam belajar. Kita mendengar banyak kisah bagaimana anak-anak yang stres, anak-anak yang tertekan dengan situasi ini dan kemudian menjadi malas belajar, menjadi tidak bersemangat dalam belajar misalnya. Dan ini menjadi kesempatan yang baik bagi orang tua untuk mendampingi. Orang tua dipanggil untuk melihat, untuk mendengarkan dalam situasi ini apa kehendak Allah atas diri mereka, apa kehendak Allah atas diri anak-anak mereka. Selain itu juga, saudari dan saudara, dalam hal relasi yang dialami oleh anak-anak, orang tua harus melihat, orang tua harus mengetahui sendiri, harus mendengar sendiri dengan siapa anak-anaknya berelasi. Bukan hanya berkomunikasi melalui media-media, misalnya melalui WhatsApp atau hal-hal yang lain. Harus berani untuk melihat dan mendengar sendiri, berbicara dari hati ke hati. Orang tua zaman sekarang juga banyak yang takut untuk menasihati anak-anak mereka. Karena itu kita dipanggil untuk tetap setia mendampingi, setia membimbing anak-anak kita. Jangan takut untuk memberi nasihat terhadap anak-anak. Kiranya itu menjadi contoh dan teladan yang diberikan oleh Santo Yoakim dan Santa Ana kepada kita. Untuk setia melihat, mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi dalam keluarga kita, di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak.
Semoga dengan perayaan yang kita rayakan pada hari ini saudari dan saudara, kita memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, kita juga akhirnya mengingat keluarga kita masing-masing, mengingat orang-orang yang kita cintai. Mari kita melihat, mari kita mendengar apa yang menjadi kehendak Allah melalui pengalaman-pengalaman kebersamaan di keluarga, melalui pengalaman-pengalaman keseharian kita. Semoga saudari dan saudara, kita semakin terasah untuk mampu melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita, untuk mampu mendengarkan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui orang-orang yang kita jumpai, melalui anak-anak kita, melalui saudari dan saudara yang ada di sekitar kita. Buah tempoyak dari durian, mari kita setia melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.